lagi di Porsalang bersama saya, Patrick dan dia Fuad bersama Babang David. Bersama dengan Ayah Ikhlas. Ayah Ikhlas. Kayak ngerti aja lu. Tahu lah gua, stand-up-nya dia. Jangan berantem. Oh, jangan berantem. Cukup pendukung aja yang berantem. Jangan berantem. Cukup pendukung. Nah, dia takut ini episode gak naik. Enggak, soalnya gue denger reputasi kalian berdua nih sering berantem katanya. Jadi gue datang di sini mau Damai. nengahin aja. Lu macam wasit. Mediasi. Wasit yang netral. Wasit, namanya wasit harus netral, Bang. Wasit Emang mana ada netral? wasit yang nggak netral? Ada. Namanya aja wasit, itu kodratnya harus netral. Wasit harusnya netral. Harusnya netral. Kodrat baru meninggal. Inlawan Arjun, Pak Kodrat Shah baru meninggal. Innalillahi. Bekas salah satu pejabat teras PSMS, Ketua Umum DP Sumatera Utara kalau gue nggak salah ingat, meninggal semalam di Jakarta. Ya. Pak Kodrat Shah, Inlawan Arjun, semoga husnul khotimah ya Pak. Amin. Gitu. Jadi balik lagi wasit ya harus netral. Harus netral, Bang. Nggak boleh berpihak. Iya, jelas nggak boleh. Berarti ibarat kata yang ikut Pilpres ini adalah MU yang sering dicurangi wasit. Betul. Asap dah. Ladies and gentlemen, episode ini gue bakal nanya AFK. Apapun yang diucapkan mereka berdua, disclaimer, gue gak ikut-ikutan. MU sering dicurangi wasit. Iya, Oh, sering. ini kayak panis kayaknya. Waduh. Sudah. Tapi database supporter MU bocor nggak? Baru semenit ini. Bocor nggak? Database supporter MU bocor nggak ke KPU-nya ya, ini ke ya, dark web, ke dark web ya. dijual nggak? Gue curiga. Dijual nggak, Bang? Database Panji berarti Panji itu harusnya masih masuk database Panis kan, bukan Jubir ya waktu itu ya. Guys. Bener ya. David Nurbianto, Ayah Ikhlas, salah satu orang baik yang gua kenal, teman baik yang gua kenal udah 10 tahun lebih. Ini kali kedua David berkunjung ke, kalau kali pertama kan, kali kedua berarti Raisa dong. Kali kedua. Ya, Raisa. Lo tau gak? Tahu gua. Tahu lah. Lu doang yang nggak tahu cumi. Katro. Lu nggak pernah dengerin musik ya selama sepanjang? Gue dengerin musik. Tapi ya. Dia lagu Kidung Pujiannya dia nggak hafal. lagu padahal. Makanya lagu dia kalau kita kan pujian ya. Nggak hafal gua. Bener, gua nggak hafal. Masih hafal gitu loh. Lu Kidung Gue yang gue hafal. We wish you a Merry Christmas. Nah itu gue hafal. Nggak ada akhlak Patrick ini. Nggak apa-apa Pet, lu pas lo nomor berapa juga asal jangan nomor 1, kami ikhlas kok, nggak butuh orang-orang. Bener. Kan Bener. CS sama aktivis 98. Ogah gue dibilang cewek sama yang itu. Oke, balik lagi ada David hari ini. Sorry, on camera. Kali kedua David berkunjung ke Porsalang, artinya apa? Artinya udah dekat Pilpres. Oh tidak dong. Artinya adalah mau show, ya kan? Dekat dengan Rakyat. close with the people. Ya, dekat dengan rakyat. Dekat dengan rakyat, tidak berjarak. Tidak mau berjarak. mendengar, ya. Belusukan nggak bang? Belusukan. Belusukan. Mau mendengar, terus mau memberi solusi, ya. Tapi bukan makan siang sih solusinya ya. Oh. Karena there's no free lunch ya, kita agak tahu. ya bang. Lah nggak ada makan siang gratis. Betul. Kan? Ada yang gratis. Oh ya ada yang gratis. Itu gratis. Dapat susu, Iya, dapat susu lagi. Iya. Hah? Iya. Dapat susu. Iya. Tapi kalau Mimpor mau gantian nggak posisinya di sini Iya. Mimpor? Tapi kalau gratisan gitu kan nggak memberikan pendidikan. Betul. Nggak ngajarin kita Tidak memberi sebuah solusi. struggle dan survive dengan cara kita sendiri. Dikasih ikan mulu. Harusnya kan kita Dikasih dikasih pancing dan Iya, kail. Kail, betul. Karena kan Mungkin kita rakyat bukan ayam. bukan ayam, bukan beda. lele. Bukan. Kalau lele kan dikasih tai. Mereka iya. Nggak semua lele dikasih tayu, Bang. Oh enggak ya. Ada pakan kali. Nggak ada pakan ya? Itu lele yang makan tayu itu yang mandiri justru. Mandiri. Itu lele mandiri. Oh, bosen nih. Bosen Nyari pelet makan sendiri. nih. Iya, Bosen iya. pelet terus nih. Bosen Nyari pelet lele. terus gak jadian lagi udah pakai pelet. Iya itu lele 01. Ini podcast politik nih jadinya, Enggak Bang. lah, enggak. Kami kan sepak bola. Sepak bola. Kami podcast sepak bola terbaik yang tidak pernah diakui dimanapun. Itu juga nggak ngakuin, nggak ada yang ngakuin karena takut Masa sih? Iya, padahal cari apa ya, channel United yang bisa menginterview Andy Mitten, coba sebut, nggak ada.
nggak ada. Ntar bang, aku tanya dulu, emang channel United di Indonesia ada berapa bang? Makanya, ya Banyak kok. pentolan channel Manchester United yang hampir nekel Jesse Lingard ada? Nggak ada. Lu doang, lu balik. Iya. Masa lu tau Gitu. bang, semalam sebelum ketemu Jesse Lingard, otaknya tuh cuman, besok gua tackle nih, Nggak ada. jelas nih. Walvin asal binapa itu jelas gitu. Dekat dengan rakyat Iya, Bang. adalah spesial lu yang keempat ya. Nggak ada dekat dengan rakyat. Kenapa dekat dengan rakyat? Iya, namanya- Kenapa nggak dekat dengan Juve, dekat dengan Allah, dekat dengan orang tua? Iya. Kenapa dekat dengan rakyat? Iya, dekat dengan rakyat itu kan suatu frasa yang selalu dipakai pada saat pemilu. Oke. Ya, setiap pejabat siapapun mau itu caleg di tingkat kota, kabupaten, provinsi atau nasional, bahkan capres sekalipun, Ya. kan pengen dekat dengan rakyat pada saat pemilu doang. Saat Iya. pemilunya dekat dengan rakyat. Begitu udah jadi, Jauh. sangat jauh berjarak. Iya. Ya, istana aja dikunci. Oh. Demo Istana apa Kanjuruhan? Kanjuruhan pintunya dikunci kan? Jelas loh itu faktanya benar kan? Ya kan? Ini Lah, Kanjuruhan benar kan? ini loh diserang sama dia. ya, mas, gua Bang, Kanjuruhan kan Bang, faktanya gini loh, Bang. Kita pintunya ditutup. pakai sistem Romawi bang, Ah. satu-satu dilawan bang. Oh, oke. Oke. Tapi bener, pintunya Iya, ditutup. kan ditutup kan. Dan itu udah jadi fakta yang Ya, ketahuan. Dan yang gue heran kenapa politisi ini lebih mementingkan dekat dengan rakyat, kenapa bukan dekat dengan Allah? Karena kalau lu dekat Allah, sebenarnya kalau lu dekat dengan Allah, apapun perbuatan yang lu lakukan itu pasti benar. Tapi suaranya berarti cuma satu pak, Allahnya doang. Nah itu dia. Kenapa, Fit? nggak bisa. Gak apa-apa kan bang, dapet yang pengen. Iya ya, tapi Benar kan? ya, Harusnya kan sebagai manusia yang beragama, Islam misalnya, gua rasa semua pemeluk agama pasti diajarkan untuk dekat kepada Allah. penciptanya, yang maha kuasa. Ya, harusnya itu concern nomor satu. Karena once lu sudah dekat dengan yang maha esa, maka perbuatan lu tuh akan selalu lurus. Sementara pada saat lu dekat dengan yang namanya makhluk yang fana, akan selalu ada tipu-tipu. Lu deketin seorang perempuan, bisa aja lu menyembunyikan kebiasaan buruk lu. Betul. Bener dong? Iya. Pada saat PDKT, lu mau jadi seorang wakil rakyat, bisa jadi yang lu lakukan tuh pendekatan yang penuh tipu muslihat, yang cuma secara kasat mata terlihat nih bagus, gitu loh. Kenyataannya kan akhirnya setelah kejadian, gue mau lihat aja Jalu, Marbun, yang nyalek nih. Katanya dekat nih sama rakyat, ntar awas lu kalau jauh ya, Bang Ai, gua gantung. Oke, balik Fit. Kenapa dekat? Lu masih mau bertanya kenapa Porsalah nggak pernah diundang podcastnya kemana-mana? Nok lakuan lu. Kenapa dekat dengan rakyat, Fit? Tapi masih suka Juve dong. masih suka Juve. Enggak, gue ngerasa apa ya, frasa dekat dengan rakyat tuh Menggelitik. menggelitik Mengganggu. banget. Bener kayak yang tadi mengganggu bilang, kan? banget, mengganggu Kenapa banget. dekat gitu. dengan rakyat? Ya kenapa itu selalu dipakai pada saat 5 tahun sekali menjelang pemilu, pada saat pemilu. Tapi pada saat mereka sudah berkuasa, yang kita lihat itu jauh sekali dari frasa dekat dengan rakyat. Iya. Bahkan mereka membangun barrier, berjarak gitu. Jadi Jalan pakai mobil ada forader, Forader. iya kan? Itu kan bikin lu berjarak. Iya. Mana kedekatan lu dengan rakyat? Kalau mau dekat sama rakyat, Iya. bawa mobil macam-macam Iya, bareng-bareng. macam-macam. betul. Jadi gue mengkritisi itu sih. Ah, Gue memparodikan itu bahwasanya ya dekat dengan rakyat tuh harusnya itu tadi bukan janji, bukan janji. tapi adalah Tindakan. kewajiban Karena once lu yang dekat harus lu dengan- lakukan. bukan, lu dekat dengan Allah, maka lu akan menjaga hablum minannas. Hablum minannas itu dekat dengan rakyat lo. Ini orang Islam, sorry ya, ini Nggak, gua jujur ya, lama-lama gua barengan sama dia, gua ngerti nih banyak. Lu udah banyak banget ngasih ayat sama gua. bener kan? religi. Hablum minannas religi, kan? politik semua ada di Iya, Semua gabung, hablum Bang. minannas kan. Hablum Jadi minannas. once lu tegak lurus ya dengan Allah Subhanahu wa taala tuh hablum minallah lu, maka hablum minannas lu akan otomatis akan terjaga gitu ya. Jadi itu alasan lu mencoba memparodikan dekat dengan rakyat itu menjadi sebuah pertunjukan komedi. komedi. Padahal seingat gua harusnya lu nggak punya spesial kan tahun ini.
selesai kemarin doang itu di Ayah Ikhlas doang kan? Harusnya volume 3. Iya, kalau tahun depan kan? Iya. Iya kan? Iya, gue mau libur dulu Libur dulu kan? Gue setahun. ingat banget itu. Terus tiba-tiba Ada keresahan yang ada membuncah. keresahan tahun politik, momentum yang pas, dan kayaknya gue ngelihat peluangnya belum banyak stand up comedian yang benar-benar concern ngomongin politik secara full. Mamat mah lip service doang itu. Kalau Mamat mah Kan dia jualan senjata, Bang. kayaknya. Ya Mama termasuk, maksudnya belum banyak. Oh, Maksudnya, iya. apa namanya, skenanya masih terhitung jari Iya, lah bang, iya, orang iya. yang berani Mengkritik membawa secara keresahan politik di Iya. stand up-nya gitu, karena kita tahulah kita kan industri entertain yang dimana Harus dekat dengan penguasa. astagfirullah. Penguasa. Karena kalau nggak izin lu bisa nggak keluar, benar nggak? Iya kan? Izin. Iya. Ya, Bikin film dari susah nanti, Bang. Iya, makanya kadang-kadang ada beberapa yang dekat sama penguasa, gue tahu. gue speechless. Tapi gue suka kalau frasa dekat dengan rakyat itu sebenarnya rakyat yang kayak gini yang gue cari. Rakyat yang berani bersuara, rakyat yang berisik. Iya, Iya. berisiknya gua setuju Iya, banget. Bang. rakyat yang berani bersuara, berisik, berani meminta, berani mendesak. Iya. Iya, karena artinya kita tuh bukan komoditi Bukan dikasih doang. makan siang sekali Iya, terus lu diam kita gitu. tuh bukan komoditi Iya, doang. lu bukan komoditas yang cuma dianggap pada saat mendekati sebuah perlombaan. Sebenarnya harusnya lu seperti supporter sepak bola. Yang apa ini, Bang? Didekati bahkan sebelum pertandingan tuh udah lu maintain supporter lu gitu loh. Lu kasih mereka pertunjukan yang bagus, game yang bagus, Servis. gitu. servis. Lu Itu kasih sebagai stadion yang bagus buat supporter lu datang. Jangan lu ada tim nggak punya supporter, ada tim nggak punya stadion. Gimana lu bisa menservis supporter lu kalau lu nggak punya stadion? Iya. Iya. Tapi ada juga, Bang, udah diservis, dikasih semuanya. Tapi Stadionnya tetap- dibakar. Itu kau aja. Cuman aku, Bang. Enggak, aku mau marah yang itu, yang kami nggak milih dia juga katanya, Bang. Yang mana? Ini kami nggak ada cerita pilih-pilih, Ben. Ini cerita stand up show-nya David Nurbianto. Kok dekat tiba-tiba dengan rakyat. pilih nih? Nah, nggak ada. Gue diem aja dah. Nggak ada. Kami ceritakan Lagi gue lagi background. serem-seremnya juga ini. Kan background kenapa David bikin dekat. Yang gue mau tahu kan itu gitu loh. Dan sebelum gongnya tanggal 9 Desember nanti 9 Desember ya, yang belum tiket lo beli karena worth to pay. Di mana, Bang? Di mana, nonton Bang? David. di Nareswara Ballroom di Smesco. Smesco itu sebelahnya Paramadina ya, Smesco, iya, Jalan Gatot dekat Subroto apa itu. Anis ya. Oh enggak, dulu apa Paramadina tuh dulu dia di situ ya dekatnya. Kayaknya sederetan ya? Iya, dia benar kan? Berarti sebelahnya Pak Dia Anies di itu ya. Kementerian Koperasi itu Smesco. Kemenkop ya. Dekat sama Pak Anies berarti. Paramadina. Emang masih di Smesco. situ? Enggak, dulu maksud gua. Almarhum Canun. Canun juga kan? Benar kan? Ini beneran satu Gitu. episode yang gue memilih AFK. Ini sebelum gongnya tanggal tiket masih dijual dong. Masih ada. Di? Masih ada. Di loket.com. Loket.com. Search aja 2024 dekat dengan rakyat, Dekat atau dengan di website full informasinya di 2024 pilihdavid.com. Pilihdavid.com ya. Masih emang ada disediain yang buat deket-deket ini hari gitu. Kalau Iya. gue sih udah beli, gue bisa nonton karena tidak ada satupun stand up David yang gue miss. Rupa-rupa Jakarta gue datang nonton, Kelas hujan, gue tahu dia struggling banget gitu ya. Terus Ayah Ikhlas volume 1 gue nonton, volume 2 gue nonton, sama ya besok ini gitu. Gue Iya. nggak banyak nonton Comika kan, lu tahun diri, milih-milih gue gitu. Orangnya aja gue pilih-pilihin juga. Ngomong gitu lagi, Ben. Jadi sebelum tanggal 9, lu udah jalan berapa kota? Udah jalan 3 kota. 3 kota. Surabaya, Jogja, Bandung. Responnya bagus, Alhamdulillah bagus. mantap. Jadi lu ngumpulin materinya nih setahun ini aja nih. Dari awal tahun gue udah mulai nulis. Tapi kan soal Februari kemarin kan yang volume A-Class volume 2 kapan sih? Juni tahun kemarin. lalu. Udah Juni tahun lalu ya? Tahun lalu. Iya dong, tahun Yang lalu. di tunggu dulu. Yang di tim. Ya yang di tim. Teater No, Besar. yang di Amarosa. Udah 2 tahun yang Udah tahun lalu ya? Oh ya, Juni tahun lalu teater besar. Ya, oh ya, setahun. Oke. Sebelum oke. pandemi ya kalau nggak salah Iya. ya. Yang Yang mana? Yang Gimana? ayah kelas 2.
AE AE kelas dua udah setelah pandemi. Orang Pandemi ya? AE kelas 1 aja baru-baru pandemi itu. Ya, Oh iya, kelas satu iya, yang itu sama pandemi. Rosa. Yang kita Iya, yang di lapangan waktu itu gitu. Ah. Jadi lu emang udah ngumpulin materinya dari awal tahun. Dari awal tahun udah ngumpulin materi, Awal cuman tahun. emang kesulitannya kalau kita ngomongin politik nggak bisa tuh ngelok materi yang kalau AI kelas kan Iya. ya udah materi udah jadi itu terus Betul, kita bawa iya. mau tur di berapa kota paling ada pendaman Iya, sedikit. iya. Tapi kalau politik kan dinamis banget ya, gampang Iya. banget berubah. Tiba-tiba ada yang dukung si Anu, nggak bisa lu jadi Betul. bahan gitu ya. Tadinya ini satu kubu, tiba-tiba Ya, sekarang pecah. pecah bermusuhan. Jadi sulit sekali gua untuk nulis Ngelok materinya materi. Bahkan ada beberapa materi yang gua udah bawain di 3 kota kemarin, kayaknya nggak bisa gua Nggak pakai. relate nih buat nanti Jakarta. Kalau gua bawain lagi di Jakarta udah Nggak nggak relate. relate. Jadi harus gua modifikasi, Disesuaikan lagi. disesuaikan dengan kondisi politik yang sekarang ini. Wah, ribet Iya. juga berarti. Iya, ngubah-ngubah materi Jadi, gua, tapi nggak apa-apa lah. Nah, ngubah materi doang kan, ngubah konstitusi aja bisa. Aduh, Wio. Udahlah. Dekor kiri kanan kena. Jadi udah kebayang kan tontonan seperti apa yang akan lu dapat di tanggal 9 Desember nanti. Gue cuma ngubah materi stand up, Iya. nggak ngubah konsep. Nggak, yang susah, yang susah dirubah aja keubah. Keubah. Iya. Ya tapi gini, lu mau ngubah materi Nggak, stand up kan nggak perlu approval dari paman. Iya. Enggak. Lagi Makanya. gua encang gua guru bukan Nah, hakim. bukan. Makanya nggak perlu pakai Encang gua guru bukan Jangan hakim. guru. Tahu nggak encang apa? enggak. Paman. Iya. Encang gua. Uncle. Ya. Encang Angkat. gua tuh Gua suka nggak tahu apa-apa episode ini beneran. Gua disuruh duduk aja di sini bener. Disclaimer gua. encang gua guru, Bang. Iya, Jadi gua tahu, hobinya ngajarin norma bukan nabrak norma. Aduh. Yunita nggak sih normanya? Penyanyi dong. Bang, jangan terlalu lawas, Bang. Mainin Nggak salah gua kan? Nggak salah gua kan? Penyanyi dong gitu ya. Oh, jadi, nah kesibukan lu nulis materi nih, apakah membuat lu melupakan sepak bola? Enggak juga, masih nonton bola, masih main bola juga. Pemain bola ya, Iya, nonton nonton masih gue sesekali, tapi kalau Juventus emang kadang gue udah patah arang. bukan patah arang ya, udah lagi di fase yang udahlah gue nonton highlightnya aja, nggak mau Bahkan pada saat begadang. Bahkan pada saat Juventus di Serie B lu masih mau nonton? Enggak, pada saat itu Enggak juga? enggak juga. Kan sama aja kayak kita fans MU di UCL berarti ya. Iya. Gak usah ditonton, nonton Nggak usah highlight aja ditonton. udah. Bahkan sekarang lagi bagus kan, lagi papan atas Iya, juga iya, kan. iya. Dan belum lagi gue nonton live-nya. Belum. Untuk lihat highlight aja. Lihat highlight. Malam main, paginya gue lihat, Iya. oh menang Auxerre kalah gitu. Kemarin kan ada beritanya Allegri mau mundur Ya. habis ketemu Maman. Habis ketemu Maman. Mau mundur di sini Mau mundur. ditodong Iya, ada senjata, ya? ditodong senjata Benar, kan benar. foto bareng Iya, gitu. benar, iya, Kan benar. setengah badan, kita Setengah mana badan. tahu Kita kalau nggak tahu di tangannya, bawahnya. iya di bawahnya ya. Karena kan ini orang kan bebal banget ya. Hah? Maksudnya Allegri-nya bebal banget loh, nggak mau mundur segala benar kan? Iya. Gitu loh. Tiba-tiba sehari setelah dia ketemu, set keluar berita mau mundur. Di Dia bawah pistol. Tapi yang bebal aja ujung-ujungnya mundur, Bang. Mundur. Nggak. Ya kan Allegri kan nggak memaksakan, Nggak memaksakan. 3 periode. Ada yang bebal, ada yang tidak memaksakan 3 periode secara langsung, tapi ya. Karena sadar diri di bawah dia Enggak, Bang. kurang Nggak ada berprestasi yang mau 3 juga. periode. Gue belain dikit. Nggak ada yang Ini mau kita 3 lagi periode. ngomongin pelatih. Pelatih, ini kan emang periode ketiganya Allegri. Iya, kan dia udah nggak mau ngelatih, sebenarnya 3 periode. dipecat, ngelatih lagi, Iya. gitu loh. Ini kan emang periode Allegri ketiganya. nggak mau 3 periode, Bang. Ah. Dia mau anaknya aja nanti yang nerusin. Dia nggak punya, ngada-ngada nih ya. Ya kan Allegri kok nggak ada anaknya? Ya, ada anak cuma kan umur berapa? Ya bodo amat, tinggal diubah pam-pamannya. Iya. Peraturan, elah. Tadi dia yang katanya Iya. ketakutan. Ketakutan. Tiba-tiba Kan kalau ngomongin Allegri. Sembarangan. aduh, Nggak ngomongin berdasar Allegri. fakta. Nggak, ini kita lagi ngomongin Juve. Juve. Oh, jadi lu juga Juve udah males nonton. bukan males, maksudnya nggak mau apa ya, nggak mau terlalu effort sampai begadang kan keseringan dini hari kan pertandingannya kan. Iya. Liga Italia itu, Iya. jadi ya udah nonton highlightnya aja, nggak mau memaksakan diri. Oke. Nah, kemudian tapi kalau yang lokal, Oh tetep, gue ngikutin bola lokal. Persija. Persija gue masih ngikutin. Persija masih U17. U17 beberapa match gue tonton. Piala Dunia yang ini. menarik. Yang pas stadion banjir. Nah, gua lu nonton maksudnya, lu nonton nggak pas stadionnya banjir? Gue liat di Twitter itu. Oh, liat di Twitter. Iya. Gua ada Apa- video nih itu pas lagi Inggris tanya dicek-cek. Apa Brazil Argentina ya? Pas Hah? Inggris ya? Brazil Apa? Iya Brazil. Iya, itu Brazil Brazil Argentina kan? Ah.
Yang waktu Perempat Inggris juga final, kan sempat kan? berhenti Itu kan? habis dipakai Inggris. Iya. Perempat final itu kan, Iya. Brazil Argentina. Iya, Brazil Argentina. Saja. Itu Tapi itu keren, Wat. Maksudnya? Keren. Hanya di Indonesia. Pertandingan diberhentiin terus ada 4 orang bawa sapu. Oh enggak, di Eropa juga ada. ada, Ada ya? Apa ada yang ada. gitu? Cuma tidak ada polemik terkait rumput kalau di Eropa. Tiba-tiba karena kayak yang gue ingat tuh waktu Italia lawan Rusia apa ya, pas pra Piala Dunia, pra Piala Eropa, itu lapangan itu udah salju gitu putih, pakai bola warna kuning gitu, gue ingat gitu. Tapi ya kan, ya gue nggak tahu ya cerita di baliknya kan gitu. Nah ini kan kita tahu gitu. Itu lu nonton? Enggak, gue ngeliat Kalau ngeliat videonya di sosmed. Sosmed aja. Tanggapan lu? Apa? Tanggapan lu? Terkait permainan Brazil maksud gua. Udah disapu dulu, Pak. Gue nanya. Bang, dibiarin dulu baru habis itu sliding. Ya elah. Padahal awal-awal Piala Dunia mulai kan ada berita pelatih Brazil sangat mengagumi Jis kan. Nah, Ya, itu muncul kan berita, maksudnya. muncul Iya, berita kalau muncul berita. pelatih Brazil ngasih statement nggak nyangka kalau di Indonesia ada stadion semegah Jis. Gua curiga itu pelatih renang yang ngomong. Bagus temannya yang berenang ya. Iya, gue curiga. Pelatih bola. Pelatih bola. Iya, maksudnya dia kaget. Hmm. Dia kaget ada stadion semegah itu di Tapi Indonesia. banjir. Banjirnya kan belum pada saat banjir. itu. Dia kaget. Jadi kaget 2 kali Dia nih. kaget 2 kali dia. Cepet sama cara. Pertama kok ada stadion Stadion sebesar ini, yang Wah, kedua tadinya bagus. Wah, kalau menangnya nggak bagus. Kombo kagetnya. dia 3 kali kaget. Ketiga. Yang satu lagi kan di comeback Iran. Oh iya dikaget. 3-2. Kaget banget tuh pasti dia. Iya, dia kaget teriran-iran tuh. Iran-Iran bukan terheran-heran. Di comeback kan 3-2 kan. Iya. Itu penyisihan ya. Penyisihan di Iya grup. kan? Di grup. Jadi kaget itu baru kaget yang ketiga tuh ya itu tadi. Iya. Gitu. Berarti yang paling banyak kaget ya pelatih Brazil lah Brazil. di Indonesia. Bukan presiden. Presiden Brazil kan berarti kan CBF kan suka kayak gitu juga. Suka kaget. Iya. Ya presiden negara lain yang hobinya kaget mah Bang, bukan Brazil. Brazil. Ada presiden Wakanda, Kaget. rapper. hobinya kaget ada. Tapi menurut Saya lu, kaget. Ternyata gaji guru begitu banget ya. ini di Brazil. Di Brazil. Brazil. Iya, iya. Orang di sana murah kan. Murah Iya. banget, dia Dibayar kaget. dibayar sama hasil bumi. Pisang, apa kopi. Kan Gua periode baru kagetnya terakhir, Bang. Itu yang di Brasil, Bang. Yang di Brasil, itu dia. Gitu, Bang. Ini ngeditnya gimana sore? Katanya nggak tanpa edit klub Kan nggak ini. edit lah. Pora salah nggak pakai editan. Paling besok nongkrong di kopi mana Gua curiga abis itu titik kumpul di bawah kita nih. Hah? Titik kumpul kan suka ngomongin politik ya? Titik kumpul ngomongin, Bang? Iya kan? Kayaknya di bawah kita nih abis ini. Ya waspadalah podcast politik lah ya. Woi, Di sini. yang nggak, ya kalau gua mah habis ini itu podcast politik waspada. Kita juga waspada, Wak. Iya. Kita lagi nongkrong di Twin House tiba-tiba ada tukang bakso aja di sana. Lah mana boleh mah yang punya gila, orang ada peraturannya kok nggak boleh bawa makanan dari Oh, nggak luar. boleh ya? Jangan bawa makanan dari luar. Tukang makanan dari luar aja nggak boleh. Nggak boleh. Tukang bakso mau dikena corkage berapa? 15% ya? Mau. 15 juta atau kena tukang Wah, baksonya corkage. langsung. Mau dari APBD situ ngeluarinnya apa APBN. Gitu, kacau. Jadi Fit, balik lagi sepak bola Indonesia. Lu nonton 17. Fenomena apa yang lu perhatiin di sepak bola Indonesia belakangan ini? Ya kalau di khususnya event U17 itu kan tadi statement kayak apa ya, awal mula ini bergulir Ya. muncul statement pelatih Brazil itu Ya. yang katanya kaget Kaget, mengagumi. stadion Itu ada. sih gue perhatiin. Terus Ya. ada yang main di Bung Tomo tuh pelatih mana ya kalau nggak salah ya? Yang di Surabaya. Iya, pelatih Mali atau pelatih Tunggu yang grup di sana? Indonesia grup di Indonesia. sana. Indonesia pertandingan Ekuador, pertama lawan Panama, siapa? Oh, Ekuador. Ekuador, juga iya, Fiji, pelatih iya. Ekuador, Iya. nggak pelatih Ekuador kalau nggak salah heran gitu kok ada stadion di tengah sawah. Karena Tengah kan sawah posisi- sama dekat TPA itu. Iya, kan posisinya Muara air, Bung Tomo. apa? Jauh itu, jauh. Ya. Padahal menurut gue mah biasa aja lagi Ya, kan kita ya, negara ya. agraris, Betul. banyak sawah. Ya. Kaget kalau ada sawah tengah stadion, Ya, itu baru yang kaget. harusnya kaget ada sawah yang makanannya nggak jadi-jadi. Lanjut.
Dia harusnya ngomong sama Markius, Pak. Uang makanannya Ya, nggak jadi aja. katanya mau bikin estate apa? Oh, food estate. Namanya kan real estate. Food estate di Kalimantan, Ya, ada project ada. food estate, Tahu gagal. Ada. Gagal itu padahal gagal. sudah Gede mengeluarkan biayanya. dana lumayan Iya. dan membabat hutan. Iya. Paham nggak di situ? Gua nggak berani ngomong lagi, Bang. Makin lama makin berbahaya, Bang. Lah nggak, maksudnya kan Orang soalnya nggak tahu food estate. iya, masa orang saya nggak tahu food estate cemen Makanya. gitu loh. Masalahnya udah masuk ke daerah gua, Bang. Gua takut ngomong, Bang. Gua juga Iya. punya izin, Bang, yang harus gua jaga. Emang lu babat hutan? Kagak lah, gila lu. Wah, kacau. Lah gua nanya. Oh, sawit bangpet tuh. Babat hutan Wah, sawitnya. buset. Lu kebayang nggak makanya gajah-gajah jadi turun ke kota ya karena Kagak, Pak. Pelakunya ini, Bang. iya, Oh, lu bagian dari oligarki. oligarki. Kagak, gua nggak ada babat-babat hutan. Waduh, bahaya nih. Dulu kali tahun 60-an. Parah nih. Parah nih. Bagian dari oligarki. Oligarki. Lu setuju ciptaker ya? Hah? Lu setuju ciptaker berarti ya? Amat ah, enggak. Jadi balik lagi. Makanya gua nggak mau komen, Bang. Arahnya udah ke arah gua. Ya, nggak Pelatih apa-apa. Tapi lu Ecuador. peduli AMDAL kan? Yang di sana nggak ada AMDAL jadi barangnya. Tapi kayaknya dia peduli AMDAL. Iya. Padahal anak Peduli baik. banget. Orang Peduli baik. nggak? Iya, orang baik lo. Orang baik dia. Pilih orang baik dong Gua berarti. beneran keringetan, Bang. Ini nggak dibuat. Kalau ini nggak dibuat. Pilih orang baik ya berarti ya. Peduli AMDAL dia. Orang baik ya. Aman, Oke. aman. Ke kantor kan. Iya, orang baik ya. Rajin gua ke Pilih kantor. orang baik berarti ya. Gua kalau ke kantor tuh tinggal Indomaret selalu, Pak. Oh, kenapa? Beli amplop. Nggak ngerti gue dia beli amplop buat apaan sih? Nggak, lu kan anak baik. Nggak ngerti yang kayak gituan, Bang. Lah, lu mau kirim surat? Heeh. Oh, lah kan ada email. Maksudnya handphonenya lu taruh di amplop gitu? Bodoh amat. Balik lagi ke tadi. Ekuador dan Gelora Bung Tomo. Harusnya dia tuh pelatihnya itu ngomong sama Markius. Kalau dia bilang sawah yang diprotes dia, Markius sudah mengalami lagi tanding mati lampu. Itu tahun berapa? IPR. Itu Tambak Sari kan masih? Enggak. Belum GBT. enggak lah, belum GBT, Gelora yang Bung Tomo QPR dong. lawan Persebaya. Emang tuh udah di GBT? Udah. Mati lampu. Mati lampu 2 kali. Sekali sebelum kick off, Ya. sekali lagi main. Dung. Oh, emang bukan mati lampu waktu itu ya? Iya, itu yang di GBT yang QPR lawan Persebaya All Star. Tapi sekarang kita lihat udah bagus lah. Sekarang udah Indonesia. bagus. Terutama yang dipakai event Piala Dunia Piala ini kan Dunia, semuanya betul, berbenah betul. ya. Ya. GBT, GBT, Manahan Solo, Manahan. Jalak Harupat. Jalak Harupat kita pernah main loh, Vin. Udah main sekarang beda banget. Udah kan, baru pernah bagus main banget. Jalak Harupat 2014 apa ya, gue lupa. Iya, iya. Manahan juga perubahannya drastis banget ya. Iya, bagus lah pokoknya pembangunannya dapat support oleh pemerintah. Pusat. Iya, iya nggak sih? Iya kan? Ya, semuanya kok Semuanya disupport, disupport sama pusat. Semuanya lah. Cuma kan Semuanya. maksudnya baru ini kayaknya event besar yang finalnya seingat gue di luar GBK ya. Hah? Iya, GBK nggak pakai sama sekali. Karena kan ada Karena nggak play kemarin ada yang Bang iya, Bentrok play nggak dipakai. Nggak, kan final kan Kata bisa. FIFA kan nggak boleh dipakai berapa bulan sebelumnya. Itu alasannya. Oh, jadi- Makanya Coldplay dapat izin. Oh. Iya. Dikasih izin supaya bisa pindah ke Oh, tempat jadi lain. alasannya gitu. Iya, mungkin Oh, maksud lu konspirasinya gitu? Iya. Bukan konspirasi kan devisa buat negara, Bang. Tapi sama aja Bang, sama-sama di Indonesia, mau di Solo, di Surabaya, di Bandung, Jakarta, Iya. ini sama aja sih. Iya. Eh, Yang cuman beda kan jadi pemimpinnya. Hah? Yang beda kan Ah, pemimpinnya. sama Bang. Beda. Kan pemimpin tertinggi sama Indonesia. Cuma mungkin kita yang di Jakarta jadi kurang merasakan vibes-nya. Iya, itu maksud gua. Padahal kan kita mau datang pada saat pembukaan dan final. Penutupan, betul. Tapi kenapa kok pembukaan di sono, final di sono gitu. Pembukaan di mana Surabaya juga? dong. Pembukaan di Surabaya. Surabaya, Surabaya. GBT. Sorry, di Iya, Surabaya. iya, iya. Gabut, GBT. Gabut, singkatannya gabut gitu. Terus lu happy nih U17. Ini kan animo penonton termasuk tinggi di Indonesia ini ya. Ya lumayan tinggi, lumayan tinggi. Cukup tinggi gitu ya. Seingat kalau nggak salah gua lebih dari Brazil 2 tahun lalu, seingat gua ya. Cukup ini ya, menandakan bahwa masyarakat kita itu haus hiburan ya. Oh pasti. Makanya emang kita bagusnya jadi negara penonton bola aja. Nggak usah jadi negara sepak bola. Lu nonton aja. Karena once lu jadi negara sepak bola, terlalu banyak kejadian-kejadian ajaib yang terjadi. Ya kan? Piala Tiger, ya sepak bola gajah, ya kan?
yang Patrick dulu pernah terima juga. Nasehat, maksud gua nasehat, ya kan, nasehat. Patrick pernah dibakar stadionnya gitu. Maksud gua kayaknya kita emang Bakal sebagai cari, negara bakal. penonton bola ya, Fit ya. Ya. Terus sementara kan kita tahu nih sepak bola itu kan dulu semangatnya kan untuk melawan penjajah ya kalau nggak Betul, salah ya. sepak bola tuh Almarhum Insinyur Suratin yang pertama kan. Iya, jauh sebelum Insinyur Suratin, tokoh bangsa Tan Malaka menggunakan sepak bola sebagai Alat alat perlawanan. perlawanan. Bahkan Tan Malaka nggak cuma nonton, dia main. Iya, main. Dia ikut Oke. main dan Tan dia Malaka bisa main bola. iya, dia main bola dan lumayan diperhitungkan juga. Dia Bagus. posisinya striker. Bagus. Bahkan pada saat di Belanda dia ikut masuk klub juga. Oke. Dan dia punya ciri khas kalau yang gue baca, dia mainnya nyekir. Iya. Iya, dia mainnya nyekir. Dan dengan kecintaan dia di sepak bola Bahkan itu, di Belanda. iya di Belanda. Iya. Kecintaan dia di sepak bola itu yang menumbuhkan apa ya istilahnya, semacam bibit-bibit perlawanan, Iya. bibit-bibit kemerdekaan itu dari sepak bola karena dia ngerasa karena sepak bola banyak disukai orang, disitulah Betul. medium yang pas untuk Pas. menyebarkan istilahnya semangat untuk merdeka dan melawan penjajah gitu. Bahasa kasar sebenarnya propaganda, alat propaganda paling bagus itu sepak bola sebenarnya. Iya, dan Karena itu- lu ditonton banyak orang Dan itu masih berlangsung Tapi sampai sekarang kan? Speaking of Tan Malaka, gue jadi teringat teman Patrick tuh yang idolnya Tan Malaka. Astaga. Siapa? Nge. Oh, pange. Iya. Lu liat Tan Malaka lu? Iya, gue tahu. Iya benar kan? Benar. Sering banget tuh kayak panget lu ngutip Tan Malaka ya. Karena memang dia itu salah satu yang dia Terus sedih nggak Tan Malaka sekarang kalau tau idola yang idolin dia gitu? Kira gue AFK aja bisa ke pojok ya. Kan lu yang nyebut nama, kan gua nggak nyebut nama, tadi kan Iya. gua cuma nanya. Oke lah. Role modelnya Tan Malaka lo. Iya. Tan dia main Malaka bola juga. oligarki nggak? Hah? Oligarki nggak Tan Malaka? Amat ah. Udah gua cuma nanya. Enggak tahu gua. Banyak gibit Tan Malaka. Gue Desi Ratnasari Nggak aja, enak. no comment. Ngobrol sama Patrick gak enak kebanyakan no comment. Gitu. Balik lagi Fit. Tan Malaka enak, menarik nih ceritanya gitu bahwa nggak banyak yang Nah tahu. itu ada Ya, itu- tulisannya itu- juga dengan frasa dekat dengan rakyat. Nah, Karena Oke. sepak bola ini olahraga yang paling dekat dengan rakyat. Betul, Makanya olahraga yang sering dijadikan Alat politik, alat politik. perlawanan itu Betul. adalah yang paling efektif adalah sepak bola. Gua bekas manajer Persema Malang, Bang. Nah, gitu Persema dia. Malang. Terima suap. Beledek biru. apa? Beledek biru. Terus? Petir biru. Lah, apa Seragam hubungannya? warna biru. Apa Satu hubungannya? partai warna merah menang berubah warna kami, Bang. Oh jadi maksud lu? Dia tiba-tiba Persema jadi pakai baju merah. Oh karena P3 menang. Ya. Ya. Perindo ya, Perindo ya. Enggak. Oh Hanura. Putih, Bang. Merah itu, Bang. Itu yang Chicago Bulls. Oh PSI. PSI. Oh, amat. Ya pokoknya kan bener bahwa itu memang itu jadi alat politik segitunya gitu loh. Dan bukan Lu jangan bikin gua ke pojok mulu. itu dalam tanda kutip arti positif ya, bukan Iya, negatif ya. bukan. Kan kadang In kita a good suka way. yang negatif kan adalah yang memanfaatkan demi kepentingan pribadi, elektabilitas pribadi, Betul, itu betul. yang negatif. Ya, Yang ya. positifnya adalah itu tadi, gimana kita apa ya istilahnya ya, gunakan sepak bola itu sebagai alat untuk persatuan, Persatuan gitu. Ya. betul. Satu betul, visi, betul. satu misi. Bahwa lawan kita satu nih. Ya. Iya, Harusnya bahkan iya lawan FIFA kita iya, misalnya, atau lawan kita, UEFA gitu loh. bahkan di bukunya Madilog kalau yang gue baca. Iya, Madilog. Madilog itu Tan Malaka ngomong, gue lupa kutipannya. Yang penting dia bilang menganalogikan bangsa ini dengan sepak bola. Ketika sepak bola di mana kita sebelum nonton sepak bola sudah dipisahkan nih. Iya. Mana klub yang ini, mana klub yang ini supaya jelas arahnya kemana. Supaya jelas nanti ada yang menang dan ada yang Ada kalah. yang kalah. Iya. Tapi harus sportif. Harus sportif. Mengikuti norma-norma Betul. pertandingan yang berlaku. Iya. Seorang masih juga harus adil segala macam, tidak boleh main kasar. Betul. Boleh main kasar tapi masih dalam koridor sportivitas gitu loh. Ya. Tan Malaka bikin itu di Madilog. Di Madilog ada kutipan itu. Pangi nggak pernah nulis gitu ya? Tahu gua, nggak ngerti gua. Nggak baca Madilog kali dia. Tanya dia lah. Kan lu punya nomor Iya. WA-nya juga. Lanjut dari Tan Malaka berdirinya Republik. Persija Jakarta Oh, dulu, Persija, Pak. ya. Persija Jakarta. Persija lebih tua dari Indonesia. ya? Justru Persija dulu daripada PSSI. Oh, PSSI gitu. itu kan 1955. Betul. kalau nggak salah. Benar, Persija ya? itu 1928 itu cikal bakalnya VIJ. Oh. Oh berarti begitu Sumpah Pemuda duluan atau Persija duluan nih?
Gua nggak tahu Ya, rentang waktunya, tapi pokoknya 1928 Persija 1928. berdiri. Iya, namanya masih VIJ. Oke. Football Football. Bond Indonesia, Jakarta. Jakatra. Tapi dulu bukannya kita masih Batavia ya? Iya, itu masih Batavia. Oke. Itu dibentuk VIJ itu dibentuk, lapangannya masih ada sampai sekarang di Petojo. Oh, tahu, kita pernah Di main Cideng. kan yang di situ kan? Bukan, itu kita yang Oh iya, kita yang di Taman Taman Sari. Sari, Iya, betul, yang belakang betul. Hotel Travel. Iya. Lu tahu pasti Hotel Travel kan? Enggak, gua ngapain. Lah, apa hubung emang gua aja tahu hotel klasik gua tahu. Ya, gua tahu, sekedar tahu. 1001 Kan ada gua tahu, tulisannya Millennium nama. gua tahu, Stadium gua tahu, Alexis gua tahu. Gua nggak tahu hotel klasik mana. Lah, gua tahu, emang kenapa? Iya, Apollo tuh. Ya, elah masih member di klasik. Iya, masih member. Bahkan Hillside aja gua tahu gitu loh. Bang, gua masih jomblo, Bang. Nggak berhasil mulu. Ya pokoknya saksi sejarahnya stadionnya Ya, masih ada di masih Petojo. ada. Itu cikal bakal Persija justru dari VIJ itu 1928 dibentuk sebagai itu tadi sebagai simbol perlawanan terhadap Terhadap penjajah penjajah Belanda tadi, pada ya. saat Oke. itu yang dimana Ya. Belanda udah ada klub bolanya. Jadi kumpulan pribumi-pribumi itu Tanding sama main bola di ekspat situ. kasarnya. Oke. Iya, intinya sebagai bentuk itu dah perlawanan. Perlawanan. Kalau kami juga bisa. Kami kalah di medan perang tapi tidak Iya. kalah di lapangan hijau. Betul, bahkan salah satu tokoh Betawi, tokoh Jakarta Muhammad Husni Tamrin, Hemat Tamrin ya. ya turut membesarkan VIJ itu. Oke. Oh, dia pentolan Persija itu? Iya, Termasuk ya? Termasuk karena waktu zamannya Husni Tamrin, dia yang turut ikut membesarkan VIJ itu. VIJ sampai 1950 berubah nama jadi Persija Jakarta. Persija. Wait, gua mau nanya nih, kan kayaknya paham yang kayak gini ya sejarah ya. Ini beneran nanya. Yang masuk Piala Dunia itu Indonesia atau Oh, itu Hindia Belanda. Hindia Belanda aja berarti Itu ya? kan 34. Iya. 34 kan kita Sebelum belum merdeka. merdeka. Namanya Hindia Belanda ya Iya, masuk ya? karena kan 34 belum merdeka. Gimana sih? Sekarang aja kita belum merdeka kok. Iya. Ya intinya sepak bola tuh emang benar-benar olahraga yang sangat efektif untuk Iya. dijadikan alat perlawanan. Sekarang pun dengan kondisi contohnya seperti yang terjadi di Gaza, yang Celtic walaupun udah dilarang sama FIFA, mereka Oh tetap. betul. Ya bahkan kemarin Galatasaray. Galatasaray juga kemarin kan. Humanity is dying in Gaza. Nggak, cuman gue salut yang lihat Celtic bahwa dengan Oh, iya. dengan ancaman FIFA Iya. sekalipun dan klub pun sudah melarang Iya. karena takut hukuman Masih FIFA tersebut. berani. Supporternya tetap mengibarkan. Bagi gue sih klub melarang dalam arti tanda kutip gue udah ngelarang lo ya. Iya. Karena nggak Bisa mungkin gue dong- bisa lepas tangan dong gitu. nggak mungkin dong bisa bendera sebanyak itu bisa lolos Iya, kalau iya, nggak iya. klub juga yang melindungi. Screening Cuman dulu itu- berarti nggak ketat. menurut gue itu ya gue setuju banget kalau sepak bola itu bisa digunakan sebagai alat politik yang positif. Ya, Positif. seperti ini contoh-contohnya Iya. kan gitu. Iya, bahkan kalau ke Itali sepak bola dijadikan alat perlawanan dalam tanda kutip positif tuh gue baca juga di Napoli. Oh iya, selatan. Iya. Selatan Antara itu utara dan selatan. Jadi selatan itu kan let's say selatan tuh bagian grassroots. Bronx-nya Iya. Italia lah Iya, yang Kaum elitnya ada di kaum utara. elitnya di utara Iya. tuh. Turin yang dan di Milan. Menara Gading. Jadi Patrick ini kalau orang Italia itu ya dia di utara nih yang nggak tahu laron. Dia nggak tahu laron dikasih air. Oh, buat laronnya kalau haus minum katanya gitu. Ini intermezzo aja. Emak gue nonton tuh episode yang kemarin. Nah, Gue lagi nonton bareng-bareng sama emak gue. Datang emak gue bilang, masa kau nggak tahu? Iya cabe lah katanya. Tuh, cabe Di betul, rumah kan? kita aja ada. Gue bilang cabai benar nggak? Emang iya mak ya? Iya benar, tuh kaum kayak Bang Patrick Iya tuh nggak di ngerti. utara. Iya, lu di utara. Napoli Hidup itu dalam kemewahan. Kagak gitu-gitu Ya, amat gue. nggak ngerti yang kayak gitu Pak, ada pajak pak. Ntar gue disamperin. So iya lu. Nggak, tapi Ya, Italia bahkan dulu, Italia, ya, di Napoli. luar Italia Iya. sekarang pun terjadi kan kayak Barcelona dengan perlawanannya itu kan bentuknya dalam bentuk politik juga kan. Iya, karena mereka Mereka mau menganggap merdeka kemerdekaannya sebenarnya sendiri, Catalunya. ya. Betul. Iya, tapi yang perlu jadi pelajaran itu Napoli sih kayaknya. Iya, iya. Karena kayaknya ceritanya deket sama relate sama Indonesia, Indonesia. gitu, di mana ada ketimpangan, Ketimpangan, ada betul. daerah yang ada satu negara di mana ada satu daerah yang kaya banget, Kaya banget. sementara ada satu bagian lagi yang Miskin, termarginalkan, kurang kurang diperhatikan. Iya. Datanglah Maradona pada saat itu Ya, kan. Oke. 88. Iya, 8, gue lupa iya, 88. tahunnya. Ya. Maradona, Bahkan Careca, Alemão, Fernando Di Napoli. Disitulah nonton tuh. mengangkat Mars. Napoli. Iya. Jadi ada aura dendam untuk semacam nunjukin. Bahwa Iya. selatan bisa menang nih atas Betul. utara gitu loh. Itu simbol perlawanan sih. Iya. Gitu. Napoli Simbol itu perlawanan. dianggap selain itu sebenarnya kan di selatan itu ada Palermo kalau gua nggak salah. Kemudian Cagliari juga di bawah tuh kalau cuma
karena saat itu ya hegemoni itu bertahun-tahun tuh Italia yang jorok kalau nggak Milan, Inter, Juve, Torino gitu ya, Roma gitu. Jadi memang selatan tuh hampir tidak pernah. Seingat gua sampai akhirnya itu Maradona datang dengan Napoli. Mereka bisa memutus, apalagi saat itu kan AC Milan lagi bagus-bagusnya dengan trio Belanda, kemudian El Baresi, Maldini, Tassotti, Ancelotti, Donadoni segala macam. Gue setuju tuh, Napoli itu bisa dianggap simbol perlawanan selatan terhadap Utara di Italia gitu. Tapi kalau di Indonesia kan nggak ada, Bit. Di Indonesia nggak ada. Maksudnya di Indonesia pembangunannya merata kali ya. Ya, makanya Jadi nggak ada seperti kan, nggak ada ketimpangan yang terlalu jelas kan. Adil ya. Hah? Ya, Iya. kayaknya gitu ya. Ya kalau semua justru pembangunan kebalikannya, kalau di Jakarta kan Iya. utara sama selatan kan sama ya, ada Kelapa Gading utara ya. Kelapa Gading utara. Kaya juga. Kaya Kaya juga. Selatan Selatan Pondok Indah. apalagi. Kaya tapi banjir. Enggak bang, kalau di Indonesia, Iya, kan? kalau di Jakarta itu Hah? utara sama selatan sama-sama kaya bang. Main-main ke timur dah bang, ke daerah gua. Emang lu orang Oh, timur, Ambon? Bronxnya Timur dong timur. gua jatuhnya. Oh, kalau di Lu Jakarta timur. Bukan Lu Jakarta Ambon? Timur kan. Oh, gua pikir lu. Gua orang kata Jakarta Timur isinya cuma Ambon, Batak banyak bang. Enggak, Indonesia maksud Oh, gua. iya. Lu orang Tapi di timur juga kalau dalam hal Indonesia ini tadi kan skopnya Jakarta. Iya. Tapi kalau dalam skopnya ini juga kan kalau lo perhatikan dari barat ke timur, kalau kita kan nggak utara selatan, Iya. kita barat ke timur kan. Barat ke timur ya. Barat. Barat. Dan ini pernah dulu PBB juga udah melakukan riset dari barat ke timur di Indonesia itu. Persatuan Bapak-bapak. Ya itulah. Dari barat ke timur itu kalau dilihat dari jumlah universitas yang ada di Indonesia, di barat itu banyak banget dari mulai Universitas ini ya? universitas kita ngomong universitas. Makin ke timur makin sedikit. Kenapa? Ya karena itu dulu itu ya programnya Bapak yang dulu adalah kan di sana timur kan kalau berbanding baliknya itu adalah kekayaan alam di Indonesia itu justru di timur lebih banyak. Oke. Jadi kalau universitas yang didikitin di situ, pembodohan masyarakat kan bisa gitu loh, Oh, Bang. jadi sengaja dibikin. Sengaja dibikin sengaja. bodoh. Iya. Ya sebenarnya kan Dan program itu kan masih berlanjut, Bang. Maksud lu yang kasih makan siang. Ya kurang lebih, Bang. Enggak, kalau Gua dipancing sih. Sumpah. Gua pindah rumah. Gue ngerti maksud Bang Patrick. Maksudnya jadi pembodohan, Iya. apa istilahnya dimiskinkan secara sistemik gitu ya. Ya. Ya, Dan jadi- itu memang benar-benar terjadi kan. Iya, iya. Kalau kita betul-betul lihat, Ya intinya kalau konteksnya pemilu gitu, kenapa ada masih Daerah banyak orang miskin, masih banyak iya. orang bodoh? karena itu menjadi di- aset buat 5 tahun sekali. Iya, karena sengaja dipelihara supaya Pelihara. suaranya bisa dibeli gitu. Makanya Betul. undang-undang yang bilang kan anak terlantar yatim piatu dipelihara oleh negara. Gua rasa mungkin ke situ maksudnya kali ya. Dipelihara biar tetap ada. Iya. iyalah kan. Karena sebenarnya kan kalau kita lihat dulu Belanda kan memang kenapa Indonesia bisa merdeka? Karena ada orang-orang yang pintar kan dulu. Oh iya, Oh, kaum iya. cendekiawan semua. Cendekiawan yang Tiga berani serangkai. keluar. Iya. betul. Iya kan? Gitu. Termasuk Bung Karno juga kan. Iya, maksud gua kan Bung Hatta. Belanda tidak mau membangun di Indonesia karena dia tahu ini aset. Cuma kan waktu itu ada yang rebel. Gitu. Iya. Kenapa Belanda Inggris ke Malaysia nggak terlalu begitu ya? Masih lebih maju dong jajahan Inggris, boleh gue bilang. Karena Inggris kalau dalam konteks Inggris ke Malaysia itu nggak bisa kita samain karena Inggris itu negara penjajah. Iya. Mereka udah terlalu banyak yang dijajah sama mereka. Dan Susah ngurusinnya. susah dan mereka lebih fokus kepada India pada saat itu. India Makanya saat itu. Malaysia itu ibaratnya cuma jadi efek sampingnya aja karena terlalu Samping. dekat. Iya, tapi maksudnya gue jadi berpikir bahwa emang dari dulu itu Termasuk Singapura kan. Iya, Singapura Inggris. Maksud gue jadinya gini, Fit. Jangan-jangan memang yang ada sekarang itu belajar dari strategi zaman dulu. Bahwa memang yang nggak usah lu bangun, Emang iya. lu biarin aja bodoh. Karena emang jadi aset buat 5 tahun sekali. Iya, ya itu sih. Makanya kan PR kita sebagai anak muda, Ya, gua highlight ya, anak muda ya. PR-nya anak muda nih, bukan cuma tanya sama bukan, anak muda tuh nggak kayak gitu. Iya. Speak up. Anak muda tuh berani ngomong sendiri. Berani ngomong sendiri. Nggak pakai jubir. Ya, nggak pakai jubir. Ya. Kalau mau Bang. jubir, panji Boleh aja. nanya nggak bang? Apa, Bang Pet? Tapi kan ngomongin anak muda bang. Anak muda kan sekarang zaman sekarang ini generasinya suka nonton TikTok bang. Iya. Suka yang gemoy nari-nari bang. Kayak lu dong. Lah kok gua? Kan lu gemoy. Ya, Gendut. iya sih. Gitu kan. Tapi Tukang gua nggak- pukul orang. Tapi gua nggak pernah naik kuda bang. Ah, Nggak pernah masa naik kuda. nggak pernah? Nggak pernah. Nggak mungkin. Serius lu? Kan lu orang kaya. Nggak ada kuda gua tapi bang.
Lagi nih kacau nih Patrick. Repot nih. Repot nih. Terlalu liar bolanya. Terlalu liar Kita ngomongin bolanya. bola ini. Iya, Balik Bang. lagi tadi. Oh, iya, iya. Balik ngomongin bola, Iya. bola sebagai sepak bola sebagai Sepak bola alat sebagai perlawanan. Perlawanan. Yang tidak jarang juga sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik seseorang. Betul. Bukannya seseorang, sekelompok mungkin. Iya. Iya kan? Ya, tapi itu tadi kita memandang sepak bola ini masih jadi medium yang efektif Paling lah pas untuk sebenarnya. menyuarakan Betul. keresahan kegelisahan Keresahan, soal ya. masyarakat. Betul. Bisa menjadi corong positif juga berarti ya. Harusnya. Harusnya memang Makanya harus. pada saat Kanjuruhan juga sebenarnya gue bilang kan kalau memang lu mau protes, ya lu kan kenapa lu tetap datang ke stadion waktu itu ya konteksnya timnas main kalau gue nggak salah sempat gitu ya. Harusnya justru itu adalah saat yang tepat bagi supporter untuk bersatu. Bersuara di situ gitu loh. Harusnya lu bentangin banner lah apalah, cuma waktu itu kan sempat ada bentangin banner diturunin gitu ya. Karena memang takut gitu loh bahwa apalagi yang levelnya kemarin tuh apa sih AFF apa ya, gue sampai lupa deh. Itu kan cukup internasional gitu. Itu bisa menjadi sorotan gitu. Itu bisa menjadi sebuah medium untuk menyuarakan kegelisahan perlawanan lu gitu. Nah, kalau Pilpres mau gimana? Mesuarakan di mana? Stadion apa? GBK bikin konser. Ada bang, sampai lari di sekitar GBK aja jadi nggak nyaman. Banyak bekas-bekas yang dari konser di dalam, nongkrong di luar. Apa sih? Ada, lu nggak ngikutin berita ya? Enggak. Apa nih? Ada waktu itu. Tiba-tiba bikin apa gitu di GBK, selesai kayak gitu, pada makan nasi kotak di luar. Sampah maksud lo? Sampah ya udah pastilah Terus? kalau acara gitu. Terus Yang ada orang penting yang lari-lari sore. Pak Ganjar. Ya, tahu dah makanya. Lah habis gua nggak, dia nggak jelas ngomongnya, gua nggak tahu. Maksudnya iya. Dia kagak nangkep, dia makan Banyak kan yang Iya. lari-lari. Maksud gua, ya kalau misalnya kemarin brandingan lu yang suka lari kan Pak Ganjar suka lari, Anies Iya. enggak. Ya, Iya fakta kan? pokoknya gitu dah. Ya. Pokoknya jadi Gitu. nggak nyaman aja. Karena fasilitas itu padahal waktu itu belum boleh waktu itu bang. Udah, lewatin aja bang, skip. Ini orang Aneh takut gua. banget. tanya Iya. nih Bang Pe, tolong Iya. jadi Takut gua, udah nggak jadi. dia kan sering banget ngegantung. gantung. Ngomong Makanya lu Makanya nggak punya pasangan. Gua tahu orang lu. gantung mulu, gitu loh. Ujung-ujungnya golput. Enggak lah. Oh, Kan enggak, oke. kan lu udah nasihatin gua jangan golput. Oke, mantap. Masuk satu ya kan? Patrick pilih Masuk siapa? masuk berapa? Satu. Oh, 1. Enggak masuk satu, ntar 2 sama Ael maksud gua. Ya. Berarti gua 1, Ael 2 gitu. Bener. Terus Fit, lu ngelihat Awas aja lu Ael. sepak bola sekarang lu masih punya harapan nggak? Indonesia Apalagi kan khususnya kemarin sempat ada bau-bau politis kita bisa bilang kan pada saat pemilihan ketua umum lah apa segala macem gitu. gua rasa karena kita udah segitu besarnya kecintaannya sama sepak bola, jadi ya tragedi sebesar Kanjuruhan aja Dilupakan. Tidak Bukan. dianggap. bukan dilupakan dan tidak dianggap. Artinya tragedi sebesar itu aja sulit bikin kita Sadar. nggak cinta lagi sama sepak bola gitu. Sulit. Ya Apa mungkin karena awal segitu ya bodohnya? gua pun pribadi waktu awal-awal kan kita sama-sama tahu ya Iya. kita ngomong di space di Twitter space segala macam sampai nggak ada gairah lagi nonton sepak bola, tapi Iya. sudah setahun tragedi Kanjuruhan lebih gitu, Ya. udah kita lihat penyelesaian yang nggak tuntas dan segala macam. Ya. Akhirnya kita yang menyerah terhadap rasa cinta gitu terhadap sepak bola. Jadi kayak gimana ya, gue Sebenarnya ada yang menarik bang. Beberapa malam yang lalu gua di sini juga ngobrol-ngobrol sama ada beberapa teman-teman. Sama siapa? Nggak usah disebut lah. Kan yang bilang nggak boleh disebut ya. Lah yang ngobrol sama Marbun. Bilang Bukan aja. Marbunnya. Sama Aris. Bilang aja. Jadi sebut intinya aja. ada kalimat yang menurut gue itu cukup menarik kemarin diucapkan sama mereka itu bahwa ada kebiasaan jadinya bang, udah biasa. Toh kejadiannya ada yang meninggal waktu itu fans di Bandung ada yang meninggal, di Jakarta juga ada yang meninggal, jadi udah kayak biasa aja gitu. pemakluman gitu. Pemakluman terhadap jadinya. sebuah tragedi. Jadi kayaknya udah udahlah gitu loh. Jadi ya hilang dengan gitunya aja, walaupun bukan itu yang kita inginkan kan. Kita nggak mau ini menjadi sebuah Pemakluman tadi. dan itu mungkin yang sekarang ini terjadi jadinya ya udahlah Tragedi sepak bola terbesar kedua di Iya, dunia. di dunia.
kedua. Terbesar kedua di dunia. Iya. Jadi sebenarnya kita harus nggak malu ya. Itu udah sampai Kita disorot seluruh dunia. nempatin ranking 2 tapi urusan tragedi. Iya. Iya. Lucu kan? Ya. Ranking 2 atau ranking 10 besar korupsi. Yap, Ya benar kan? betul. Nggak ada hal yang bagus apa dari kita? Ada lah. Rendang kita nomor 1 bang di dunia. Bener kan gua? Rendang dianggap adalah makanan nomor 1 di dunia. Dan Paling oh enak. ya, sama kita juga negara dermawan, sering sedekah. Sedekah. Nomor 1 di dunia. Eh. Iya. Negara paling dermawan. Luar biasa, padahal utang kita banyak ya bang ya. Lucu ya. Lu utang banyak tapi lu sedekahin gitu. Ya tapi intinya walaupun kita sekarang sudah nonton bola lagi, sudah tetap ada rasa yang mengganjal lah. Iya, Tetap iya. ada rasa nggak enak, tidak seplong dulu sebelum ada Betul. sesuatu yang besar. Kayak ada yang terjadi. ganjel. Gitu sih. Oke. Harapan lu apa jadinya Fit buat sepak bola Indonesia? Gue ngerasa ya itu tadi ribut-ribut udah nggak ada lagi. Maksudnya kalau banter-banteran sih lumrah lah ya. Wajar lah, lumrah. Fans bola memang harus gitu kalau Iya. nggak Iya, Kalau nggak seru juga nggak kan. seru juga. Iya, betul. Tapi udah kekerasan fisik sih itu udah gue pengennya udah nggak ada lagi sih yang begitu-begitu. Ya, Ada batas yang harus kita tarik di mana batas banter-banteran antar klub itu ya. Iya. Terkait prestasi? Prestasi gue sih berharap kalau gue pribadi ya maksudnya local pride lah harusnya di bukan gue benci Bukan pemain. anti STY, bukan ya. Bukan kita gua- bukan haters STY ya. Bukan tolong apa dicatat. STY bukan local pride dalam segi pemain ya maksudnya Iya. kayak bukan gua nggak suka Naturalisasi. sama pemain naturalisasi tapi ya alangkah gua beda deh senengnya ketika lu punya pemain asli Lokal Indonesia hero yang lu gitu. jago Ya. Sama ketimbang yang itu orang naturalisasi lu, yang ya. jago. Ya ada pemain naturalisasi Ya. yang jago ya kita seneng. Senang, Tapi ketika senang, ada senang. pemain Kita berapa? Iya betul. ya kayak dulu kita Widodo bisa tendangan salto yang mendunia itu kan Iya, pasti iya. rasa bangganya lebih jauh. Apalagi misalnya pemain Persija nih kayak Patar Tambunan atau misalnya Adityo Darmadi gitu ya, anak lokal gitu kan, atau BP gitu ya, memperkuat timnas. Lu sebagai anak Jakarta kan lebih punya apa ya, kebanggaan yang berlebih gitu pasti kan. Sama kayak kalau gua ngelihat pemain PSMS yang masuk timnas gitu. Karena jujur gue juga sempat merasa agak asing pada saat beberapa waktu itu foto tim gitu mukanya banyakan bule gitu. Lu ngerasain gitu gak sih? Lo ngerasa jadi kayak Singapura nggak sih? Iya. Ya kan timnas Singapura. ngerasa yang gitu nggak sih? Ya nama lebih nama juga kan. Iya itu dia. Gitu. Karena Iya intinya gitu ya. Kita seneng Senang, aja senang, gitu. senang. Tapi Cuma- kan alangkah baiknya ketika memang skuad itu diisi sama benar-benar putra terbaik bangsa yang hasil dari pembinaan, Hasil dari pembinaan. bukan instan comot dari luar negeri gitu. Itu kan menandakan kita nggak punya, Ketidakmampuan tuh. kita nggak punya source kan. Iya. Ketika kita Ya belanja produk kan jadi kepancing gua kan. luar gitu ya kan. Ya gimana lu mau menghasilkan sesuatu bang? Kita di Indonesia berapa jumlah penduduk kita sih? Oh nggak 300. tahu Pet, ntar googling aja Berapa? dulu ya. Ya pokoknya ratusan juta gitu Iya. ya. Maksudnya mau gimana lu mau mendapatkan hasil produk dalam negeri yang bagus gitu ya bang? Padahal jumlahnya itu kan nggak mungkin lah, dari ratusan juta itu nggak ada yang benar-benar punya potensi bakat. Iya. Marcelino Jadi- Ferdinand, Hah? Marcelino Ferdinand Ya, bagus. nggak, makanya nggak mungkin Masa kan kalau nggak bisa lu nemuin kayak nemuin boas-boas lagi? nemuin boas berikutnya, BP berikutnya masa nggak bisa? Susah bang, karena jatuhnya ya ini, lo mau bikin pembinaan dari usia dini, dana dari atas nggak pernah nyampe ke bawah ya kan nggak bakal Lah nyampe. kan tidak boleh disupport pakai APBN. Bukan APBN, dari badan itu kan Sebut badannya apa? PSSI. Ya sebut aja Maksudnya kalau PSSI dari gitu. kalau dari sisi pembinaan kan itu dari PSSI seharusnya Iya. turun kan. Kayak Suratin aja kemarin sempat berhenti toh. Siapa yang nyuratin kau? Kan gua lagi berusaha berpikir cepet nih bang, lu bikin alihin, lu udah tahu gua agak lemot, jangan. Nggak, maksudnya kayak Piala Suratin kemarin itu Iya. kan sempat diberhentikan segala. Padahal itu adalah Dan selamat pantas. siang Dek, diberhentikan gitu dia. Iya, siang Sore Dek. Salib ya bang. Masuk Kristen dong. Iya bang. Ya itu jatuhnya, maksudnya gimana lu mau mengembangkan ketika Kita lihat kemampuan Otak Patrick ya. panggung utamanya anak-anak muda ini aja sempat diganggu lah istilahnya ya. Ya menurut gue susah lu membina
bahkan klub-klub abang yang Persija banget nih, Persija strukturalnya dari U12 ke atasnya ada nggak? Ada, Gua jalan. jujur nggak tahu. Jalan. Nah itu jalan nggak? Nah kalau jalan bagus, tapi apakah udah. semua klub bisa melakukan hal yang sama? Kalau nggak kan? Ya gimana berarti mereka? kuncinya sebenarnya nggak usah semua klub ikut kompetisi, nggak usah ada. Betul. Klub yang bisa sustain, yang bisa menggaranti apa tadi program lo dari junior sampai atas, itu yang harusnya eksis dan benar-benar dia apa ya? Dan itu sebenarnya Benar ada di diperhatikan. persyaratan AFC. Oh iya. Untuk klub yang boleh menyebut dirinya profesional. Ya, lo harus ada Betul. uberapanya. Ya intinya Minimal U17-nya harus ada. ya intinya semuanya kan keberpihakan gitu ya, keberpihakan stakeholder. Oh, keberpihakan stakeholder ya guys, Iya, stakeholder guys, iya, Keberpihakan stakeholder bukan berpihak nggak sama anak-anak muda. Kalau itu Talenta keberpihakan yang Indonesia. bagus sebenarnya ya. Nah ini besok kita bakal kedatangan satu. Marganya Batak banget bang. Raja Nainggolan. Nainggolan. Ah. Oh main di. Tapi jatuhnya nanti kan dia sebagai pemain asing kan? Lah emang pemain Karena asing. pemain Pak. asing, jatuhnya pemain Iya. asing. Pemain asing. Iya. Makanya ini agak aneh ya, Batak tapi pemain asing bang. Banyak kan. Ya enggak kan Nainggolan satu-satunya ini. Maksudnya banyak orang Indonesia yang warga negara asing juga banyak. Oh iya. Ya Banyak. termasuk adik gua, anak-anak gua kan Iya. juga ada pemain asing, cuman Iya. orang TT, asing. Siapa? TT pemain apa tuh coba? Namanya TT. Nggak tahu gua. TT Main pemain Fulham? apa? Iya, pemain apa yang mana? Pemain dari negara mana? Nggak tahu gua. Namanya kan Indonesia banget TT. TT ya. Oh iya ada. Iya. Iya kan? Indonesia banget. Kalau boleh kan bilangnya Brest. Oke. Nah, iya Indonesia banget. Orang Finland. Lu jangan mancing gua. Oh iya, Gua Tembak Puki. Iya. Temu siapa? Temu Puki. Sama Puki. Maksud gua kan, ya kalau tadi lu bercerita. Lu bayangin kalau Puki sama Tete satu tim. Puki umpan Tete bikin gol. Oh, Tete nggak ketolong. Iya, kalau ngomong ginian senang banget ya. Cuma Kalau yang blue material dia Iya, belum material cepet ya. Cepet ya? Karena emang kelamaan jomblo sih itu emang udah sistem. Iya. Jadi Fit, harapan tadi terhadap sepak bola Indonesia bisa apa ya, lebih memperhatikan anak-anak lokal gitu ya. Iya. Pembinaannya lebih terarah betul. gitu ya. Dan lebih inilah kalau ya di level klub gitu, di level timnas juga lebih mensejahterakan aja Pemain, pemain. ya. Dan kalau itu gue bisa agak nyambung sedikit. Kalau mau ada ya adalah aturan finansial apalah gue. Oh, iya, iya, yang iya, jangan iya. gapnya terlalu jauh antara pemain Iya, lokal dan dengan pemain asing. asing gitu ya. Setuju banget. Jadi- Dan pemain-pemain yang udah mengharumkan nama bangsa itu yang udah Dikasih. masuk di level timnas mau juara kayak mau enggak dikasih penghargaan yang pantas lah supaya ketika mereka udah pensiun jelas hidupnya nggak terlalu luntang-lantung, Dan nggak sebenarnya- kurus Nggak jual segala medali. macam. Iya betul. Dan itu juga bisa menjadi cambuk bagi junior-junior bahwa gue harus bisa selevel sama dia karena tuanya nanti gue bisa seperti ini Iya, gitu ya, lebih kurang ya. Oke, jadi cukup sampai di sini perbincangan dengan Ayah Ikhlas gitu ya, karena gue takut semakin lama David ngobrol akan semakin banyak materi dia mungkin bisa bocor gitu kan. Iya, antara materi gue bocor Atau gua dapat materi baru. show gue besok digeruduk. Jadi jangan lupa Bahaya guys. banget nih, karena masih minggu depan nih. Makanya jangan lupa kalian. Oh iya, jangan lupa nih. Iya, maksudnya isilah kursi-kursi kosong itu Ya. ya. Jangan sampai nanti diisi Intel. Jadi saya minta tolong sama warga Poros ya. Bener. Warga Poros tolonglah. Jangan sampai tukang bakso banyak di situ. Ada kursi kosong itu diisi Iya, sama lagi warga sendok, Poros. Pada banyak bawa bakso. Nanti bisa kondisi ya kapan lagi lu bisa duduk ntar sebelahan sama Bang Fuad, bisa diatur lah. Ya di 9 Desember di Nareswara Ballroom. Oke. Smesco. Smesco Building jam 7. Ya jam 7 Open gate akan ada 2 opener ya, dan gue jamin materinya David tuh tidak pernah mengecewakan gue dari gue kenal dia 11 tahun lalu lah ya, 2011 dan 12 tahun berarti gue kenal dia. Karena gue event gue ajak gitu ya, dan ya belum pernah ada klien gue juga yang kecewa sama materinya David. Iya, kalau mau yang di luar kota juga Bang, misalkan nggak Oh, iya. jauh dari Jakarta gitu, bisa live streaming. Oh, ada live streaming Oh, ya. ada Streamingnya Oke. beli tiketnya di Comika. Comika Ya, Apps. ya. Jadi Comika Event Apps. bagi kalian yang jauh tidak bisa datang, bisa nonton via streaming. Live streamingnya berbayar loh. Ya bayar lah. Streaming. Gua nanya. Yang gratis kan Biar cuma makan keluar. siang sama susu. Oke. Rekan-rekan rakyat, 9 Desember hadiri. Terima kasih Fit. Masih Thank you Bang David, thank you. Gue Masih warga Fuad. Poros. Gua Patrick.
Saya David. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak bahaya. Iya.